Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ayo dipimpin membaca doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahludatan min lisani yaqulu rabbi zidni ilman warzuqni fahman shadaqallahul azim. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar dengan tema 3 benda di sekitarku dan subtema 1 aneka benda di sekitarku. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberitahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan membaca teks berjudul aneka benda-benda di sekitar kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Yang kedua, dengan membaca tentang sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Yang ketiga, siswa dengan melengkapi tabel dapat menuliskan pokok informasi dengan tepat. Yang keempat, dengan memperhatikan pengarahan guru, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Nah, agar pembelajaran kita hari ini lebih semangat, ada baiknya kita memulai dengan suatu yang istimewa ya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Balonku Ada 5. Ayo semuanya. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dar, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Sudah lebih semangat belum? Coba buka bukunya ya. Coba amati halaman 2 dan kita baca bersama-sama ya. Judulnya benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana mereka benda dan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Dari teks yang kita baca tadi, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa benda itu? Coba dijawab. Iya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ya, benar. Nah, anak-anak, benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari loh. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar, ada benda yang berukuran kecil. Nah, sekarang kita akan belajar cara membedakan benda dan mana yang bukan benda. Nah, coba amati gambar-gambar yang ada pada halaman 3. Di sana ada panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es balon, suara radio, dan hewan. Kita amati ya. Yang pertama, panas api unggun benda atau bukan? Ya, benar. Panas api unggun bukan benda ya. Kalau minyak goreng dan cahaya lampu, mana yang termasuk benda? Yang jawab minyak goreng benar ya, karena cahaya lampu bukanlah suatu benda. Kalau ember dan es, mana yang benda? Ya, semuanya benda ya. Nah, untuk balon dan suara, tentunya balon yang benda, suara bukan benda. Dan untuk radio dan hewan, semuanya juga benda, karena benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Benda juga dapat dipegang ya. Selanjutnya, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Sekarang, Ibu akan menjelaskan teks pada buku tersebut ya. Yang pertama ada ukuran.
Nah, benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Contohnya ada pada gambar ya. Lemari ukurannya besar, sedangkan ban mobil ukurannya kecil ya. Dan contoh-contoh yang lainnya juga ada tersebut. Yang kedua ada bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Contoh pada gambar terlihat bola dan alarm. Bola berbentuk lingkaran, alarmnya berbentuk segitiga. Yang ketiga ada warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ada gelas berwarna biru dan pensil berwarna ungu. Dan contoh yang lainnya ada pada buku tersebut ya. Pembelajaran yang selanjutnya kita akan mengukur suatu benda. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat mengukur mempunyai satuan. Di sini kita akan menggunakan alat yang sederhana dan pastinya kita ada ya, yaitu menggunakan penggaris. Pada halaman 7 kita akan mengukur benda bersama-sama ya. Pada soal pertama ada benda penghapus. Nah, coba lihat. Penghapusnya terdapat pada angka 3. Jadi penghapus ukurannya 3 cm. Yang kedua ada krayon kecil. Siapa yang ingin jawab? Ya, krayon kecil hasilnya 7 cm. Pada soal ketiga, siapa yang mau jawab? Ayo. Di situ terdapat gambar benda krayon besar dan angkanya terdapat pada angka 10. Jadi krayon besar ukurannya 10 cm. Nah, soal keempat, siapa yang ingin jawab? Di situ ada pensil dan angkanya terdapat pada angka 6. Ya, benar. Pensil ukurannya jadi 6 cm. Soal yang kelima, siapa yang ingin menjawab? Di situ terdapat sebuah benda spidol ya. Coba lihat angka terakhir pada ujung spidolnya. Ayo, berapa? Ya, benar. Spidol menghasilkan ukuran 12 cm. Nah, untuk soal terakhir, ayo kita kerjakan bersama-sama. Di situ terdapat pena dan hasil pena ukurannya berapa? Ya, 11 cm. Sampai sini ada yang belum paham? Jika belum paham, silakan bertanya ya. Sudah paham semua? Wah, pinter-pinter ya. Nah, jika sudah paham semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, di halaman 5 itu terdapat sebuah tugas. Nah, Ibu akan memberikan tugas rumah untuk kalian ya. Dan untuk minggu depan baru dikumpul ya. Baiklah, mungkin itu saja yang kita dapat pelajari hari ini dulu ya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini membawa berkah dan manfaat yang besar. Ayo, siapa yang ingin memimpin doa? Ayo kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafil ilal lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Shadaqallahul azim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya pembelajaran hari ini selesai ya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.